Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, saya dari kelompok 2. Nah, di kelompok 2 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya Muhammad Hafiz, yang kedua ada Damar Dafawi Sanggeni, yang ketiga ada Dafa Ma'ruf, yang keempat ada Muhammad Hakam Anwar, dan yang kelima ada king kita yaitu Abdul Hakim. Nah, di sini kami kelompok 2 nanti akan menjelaskan tentang pengertian balik dan juga tanda-tanda seorang yang balik. Nah, makanya teman-teman jangan lupa disimak ya. Baik, selanjutnya adalah materi tentang balik, di mana dalam bahasa balik itu yang artinya adalah sampai. Balik dari kata bahasa Arab yang artinya adalah sampai, di mana seseorang atau seorang anak ini sudah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap suatu ibadah-ibadah tertentu seperti puasa, kemudian sholat, dan kewajiban yang lainnya itu menjadi wajib bagi seseorang anak yang sudah pada akil balik, seperti itu. Jadi ketika anak sudah sampai masa akil balik yang disebut dengan juga taklif, si anak menjadi mempunyai kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sebagai orang tua harus mengingatkan kepada anak kita untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka sudah balik, akil balik atau taklif, itu menjadi suatu kewajiban bagi mereka. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang usia 15 tahun. Yang pertama, ketentuan umur balik. Jika seseorang belum mengalami tanda-tanda fisik seperti mimpi basah, maka Islam memberi patokan usia. Jika laki-laki atau perempuan mencapai usia 15 tahun, maka ia dianggap balik secara hukum. Terus yang kedua, dalil dari pendapat ulama. Mayoritas ulama, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, dan lainnya bersepakat bahwa jika seseorang tidak mengalami mimpi basah atau haid hingga usia 15 tahun, maka dia tetap dihukum balik. Dan yang ketiga, implikasi balik di usia 15 tahun. Yang pertama, mulai diwajibkan melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Yang kedua, bertanggung jawab atas amal perbuatannya. Jadi amal perbuatannya itu mulai dicatat dan mulai dihitung amal perbuatannya. Terus yang ketiga, mulai dicatat amal baik dan buruknya secara penuh. Jadi maupun sekecil apapun kebaikannya dan sebesar apapun kebaikannya itu bakal dicatat. Begitu juga dengan amal buruknya. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi tentang mimpi basah. Nah, mimpi basah ini atau nama lainnya adalah ihtilam. Jadi pengertian mimpi basah ini adalah atau ihtilam ini adalah keluarnya air mani dari alat kelamin seseorang atau laki-laki maupun perempuan karena mimpi atau rangsangan saat tidur. Hal ini merupakan tanda utama bahwa seseorang telah balik secara biologis. Jadi ketika dia tidur, dia mimpi atau mendapatkan rangsangan saat dia tertidur, sehingga keluarnya air mani. Nah, ada dalil dan hukum. Yang pertama dari Rasulullah SAW bersabda, pena atau catatan amal diangkat dari 3 golongan. Dari anak-anak sampai dia bermimpi balik. Hadis riwayat Abu Daud dan lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang dianggap mulai memikul tanggung jawab agama setelah ia mengalami mimpi basah. Jadi ketika seseorang mengalami mimpi basah, sudah mulai tuh ada tanggung jawabnya, akan dihitung amal perbuatannya baik maupun buruk. Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang fisiologis. Biasanya terjadi pada usia 10-15 tahun. Jadi ketika mimpi basah ini biasanya itu terjadi ketika anak berumur 10-15 tahun. Terjadi ketika aktivitas hormon tubuh yang berkembang. Jadi ketika hormon tubuhnya berkembang,
mengakibatkan mimpi basah atau keluarnya air mani bagi perempuan maupun laki-laki. Dan yang terakhir, tidak berdosa, tapi setelahnya diwajibkan untuk mandi junub sebelum beribadah. Baik, selanjutnya tanda-tanda balik bagi anak laki-laki selain mimpi basah. Terus tumbuhnya jakun, lalu tumbuhnya bulu-bulu halus yang ada di sekitaran seperti kumis, janggut, lalu ada bulu ketiak, selanjutnya ada bulu kemaluan. Nah, jika seorang anak di umur 15 tahun sudah tumbuh itu semua, maka anak tersebut sudah bisa dikatakan balik dan sudah dibebani dengan hukum atau syariat Islam. Saya akan menjelaskan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, ya, Bang Komar, mengenai penjelasan pengertiannya balik, ada Bang Hakam, ada Bang Bedul, ya. Bisa dikategorikan balik ini adalah masa ketika seseorang telah mencapai kedewasaan secara fisik dan mental menurut ajaran Islam. Tanda-tanda balik juga yang sudah dijelaskan tadi, ya, yang pertama yang dijelaskan itu apa? Mimpi basah. Yang kedua, tumbuhnya rambut di kemaluan. Yang ketiga, bercapainya usia 15 tahun. Ya, jadi tanda-tanda balik ini bisa dikategorikan tanda-tanda untuk laki-laki. Ya, tanda untuk laki-laki. Jadi balik juga bisa dikategorikan orang yang sudah bisa memahami mana perkara yang hak atau perkara yang benar nih anak-anak, mana perkara yang salah atau yang tidak boleh dilakukan. Karena seseorang yang balik itu sudah dianggap bisa memilih antara dua tersebut itu tadi, ya, mana perkara yang hak maupun perkara yang batil atau perkara yang salah. Jadi orang balik itu sudah mencangkup hukum bahasanya. Ya, jadi mohon maaf kalau kalian tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa ketika bulan Ramadan, itu kalian sudah mendapatkan konsekuensi hukum, ya. Jadi sudah bukan orang tua kalian lagi yang menanggung antara yang kalian perbuat. Mungkin kalau kalian belum balik, itu masih ditanggung dengan orang tua kalian, perbuatan kalian semuanya masih ditanggung. Tapi kalau kalian sudah balik, kalian sudah mendapatkan konsekuensi hukum, ya. Makanya bagi anak-anak, ketika kalian sudah balik, tolong dijaga perlakuannya, dijaga imannya, ya. Karena balik ini benar-benar yang harus kita perhatiin, ya. Dari sholat terutamanya. Biasanya sholat nih, namanya orang sudah balik itu karena susah. Ketika semakin dewasa itu gangguan-gangguan dan cobaan itu makin berat, makin kita berat untuk ibadah. Ya, makanya dari itu kalian harus mempersiapkan matang dengan usia balik ini. Tidak hanya dengan secara fisik saja, tapi secara mental pun, secara keislaman pun kalian harus siap semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan.